Halo warga kerajaan, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali di dalam acara atau segmen Family First. Pada kesempatan ini izinkan saya akan berbagi sebuah hal yang sangat penting, yaitu peranan keluarga dan bagaimana menghadapi perilaku bullying. Hasil studi yang dilakukan National Youth Violence Prevention Resource Center Sanders pada tahun 2003 menunjukkan bahwa perilaku bullying ini dapat membuat remaja merasa begitu cemas dan ketakutan dan mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah, dan pada akhirnya menuntun mereka untuk seringkali menghindari sekolah atau tempat-tempat umum lainnya. Dalam kasus-kasus yang lebih ekstrim, perilaku bullying ini dapat mengakibatkan remaja berbuat nekat, bahkan tidak segan bisa melakukan bunuh diri. Mengapa ada orang yang suka membuli? Perilaku membuli yang dilakukan seseorang seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa si pelaku adalah orang yang dulu juga pernah alami peristiwa dibully. Yang kedua adalah seseorang tersebut ada dalam lingkungan atau model lingkungan yang buruk, terutama di lingkungan di mana kegiatan bullying seringkali dianggap sebagai sebuah hal yang biasa atau bahkan kerap kali dianggap sebagai sebuah candaan atau gurauan. Yang ketiga tentunya adalah beberapa perilaku yang memang menyimpang yang dialami oleh seseorang. Dan yang paling umum gejala ini adalah dilakukan karena ada pribadi-pribadi atau orang-orang tertentu yang berusaha menutupi kelemahan dirinya dengan jalan menekan atau membuat orang lain menjadi lemah, padahal dia sendiri sebenarnya juga sedang menutupi kelemahan-kelemahan pada dirinya sendiri. Siapa yang kemungkinan besar menjadi korbannya? Berbagai riset berkata bahwa rata-rata yang menjadi korban bullying adalah beberapa anak-anak dengan beberapa kebiasaan perilaku seperti berikut ini. Yang pertama adalah anak-anak yang terlalu suka menyendiri dan tidak mudah bergaul. Yang kedua adalah seseorang yang dianggap berbeda dari lingkungan atau komunitasnya, atau mereka yang dianggap punya keterbatasan-keterbatasan yang unik, yang khusus. Yang ketiga adalah seseorang atau anak yang seringkali merasa kurang percaya diri dan merasa lemah terhadap dirinya. Kita harus mengenal 4 tipe bullying yang sering dialami oleh anak-anak kita. Yang pertama adalah bullying secara fisik, physical bullying. Jadi mereka mengalami perilaku-perilaku ditekan secara fisik atau perilaku-perilaku diganggu dengan secara fisik. Contohnya didorong, dijatuhkan, atau alami tekanan-tekanan lain yang dalam bentuk fisikal. Yang kedua adalah bullying dalam bentuk verbal, di mana anak kita mengalami bullying lewat perkataan-perkataan yang ada, atau orang lain menunjukkan atau mengatakan hal-hal yang tidak pantas, merendahkan, menjatuhkan kepada mungkin anak kita. Yang ketiga adalah social bullying. Social bullying adalah ada bullying yang dilakukan dengan jalan menjauhkan seseorang dengan sengaja dari komunitas yang seharusnya dia berada. Itu bisa terjadi pada kelompok-kelompok di sekolah, di mana mereka berkata kamu tidak boleh lagi jadi anggota kelompok, atau kalau kamu mau jadi anggota kelompok ini ada begitu banyak syarat-syarat yang rasanya tidak masuk akal yang harus dipenuhi supaya dia bisa masuk dalam sebuah komunitas atau satu anggota kelompok. Kalau tidak, mereka dengan sengaja menjauhkan atau menyisihkan atau bahkan mengancam agar anak ini tidak bergabung dengan kelompoknya. Yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan cyberbullying. Hari-hari ini hal ini nampak begitu marak, di mana ada perilaku-perilaku orang menyampaikan hinaan, cacian, kata-kata yang merendahkan atau tulisan-tulisan yang merendahkan lewat dunia cyber atau lewat media-media sosial yang ada. Yang terakhir adalah tipe bullying yang sebenarnya ini termasuk golongan fisik, yaitu tipe bullying yang menggunakan kekerasan yang berlebihan, bahkan tidak jarang sudah sampai ke ancaman-ancaman terutama secara fisik yang sangat berbahaya
bagi kesehatan atau jiwa seseorang. Satu contoh perilaku dialami oleh seorang remaja putri bernama Icy Dix, remaja usia 14 tahun yang karena tekanan-tekanan oleh rekan-rekannya dan kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dan kemudian mengakhiri hidupnya. Sebelum dia melakukan itu, dia menulis sebuah surat yang di dalamnya berisi sebuah pesan bahwa mereka memaksa dia pergi. Dia memutuskan untuk lebih baik saya pergi karena tidak ada tempat yang dianggap menyukai dirinya. Dalam konteks keluarga, perilaku bullying ini bisa saja justru terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman di rumah. Menurut penelitian, 73,7% anak Indonesia ternyata justru mengalami kekerasan di rumahnya sendiri. Ingat, kekerasan seringkali juga bisa menjadi bentuk praktek bullying yang terjadi pada anak kita. Bukankah seharusnya rumah adalah tempat paling aman bagi anak kita, tapi justru ada begitu banyak anak-anak yang mengalami persoalan bullying, bahkan kekerasan di rumahnya sendiri. Jadi jika demikian, apa yang kita harus lakukan? Peran keluarga apa yang harus kita lakukan untuk menolong anak-anak kita agar mereka bisa tetap kuat dan bisa tetap menunjukkan kualitas dirinya di tengah-tengah lingkungan yang begitu penuh dengan praktek-praktek bullying yang ada. Saya ingin membagikan apa yang menjadi peran keluarga. Saya singkat dengan kata berani untuk menunjukkan peran keluarga dalam menolong anak-anak kita untuk menghadapi perilaku-perilaku bullying tersebut. Mengapa kita perlu membangun hal ini untuk anak-anak kita? Karena seringkali kita sedang berhadapan dengan masyarakat yang masih memiliki kebiasaan perilaku bullying ini. Tentunya kita berharap mereka tidak melakukannya, tetapi kadang-kadang situasi ini agak sulit dihindari. Jadi kita juga perlu menolong anak-anak kita agar mereka bisa berespon dengan benar dalam menghadapi tekanan-tekanan atau kemungkinan-kemungkinan perilaku bullying yang bisa saja dialami oleh mereka. Peran keluarga yang pertama yang bisa dilakukan adalah apa yang saya sebut dengan kata berani. B di sana adalah singkatan dari kata bangun keberartian dan rasa berharga anak secara aktif. Anak perlu merasa dirinya begitu berarti dan begitu berharga ketika mereka berada di rumah, dan itu dibutuhkan peranan aktif orang tua. Bentuk-bentuk pujian-pujian yang diekspresikan, dorong anak-anak kita untuk mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan dirinya. Dan kalau itu telah mereka coba lakukan, tugas kita para orang tua adalah mencoba memberi apresiasi. Cara paling mudah merusak rasa berarti dan berharga anak adalah dengan atmosfer kekerasan dan atmosfer kata-kata atau cacian verbal yang seringkali diberikan kepada anak, terutama ketika anak mungkin memang melakukan sebuah kesalahan. Dan anak-anak yang kerap mengalami kekerasan dan terutama cacian secara verbal, anak-anak ini cenderung akan memiliki kemungkinan menjadi pelaku bullying di lingkungan sekitarnya. Bagian yang kedua adalah huruf E yang merupakan akronim dari kata empati, yaitu sebuah sikap perhatian dari orang tua terhadap perasaan-perasaan anak yang seringkali mencoba dimunculkan baik dalam saat-saat normal atau terutama bahkan ketika sang anak mengalami peristiwa dibully. Penting bagi orang tua untuk belajar mendengarkan ketika anak mulai memunculkan perasaan-perasaan mereka bahkan dalam saat-saat yang nampaknya normal. Kenapa? Karena ketika orang tua tidak mendengar atau mengabaikan perasaan-perasaan yang muncul yang disampaikan oleh anak, seringkali itu menjadi sebuah tanda bagi sang anak bahwa dia tidak bisa lagi mengungkapkan apa yang dia sedang rasakan atau yang dia sedang alami kepada orang tuanya. Dan itu membuat sang anak akhirnya merasa menutup diri. Ingat baik-baik, di depan sudah dijelaskan bahwa salah satu korban utama yang anak-anak yang mudah dibully adalah anak-anak yang seringkali tidak mampu mengungkapkan perasaan-perasaannya atau alias sangat tertutup. Peran keluarga yang berikutnya adalah huruf R, adalah akronim dari respon bijaksana saat mendengar anak kita dibully.
Tentunya tidak ada orang tua yang ingin anaknya dibully. Tetapi sesaat kita mendengarkan anak kita mengalami peristiwa dibully, penting bagi orang tua untuk bersikap secara bijaksana. Cara paling bijaksana dari orang tua adalah dengan mendengarkannya dengan sikap yang tenang sambil terus mencoba menggalinya secara lengkap apa, mengapa, di mana secara lengkap peristiwa tersebut. Dan penting juga bagi orang tua untuk mencari data-data penunjang dari situasi-situasi atau tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut. Penting bagi orang tua untuk tidak bereaksi secara reaktif atau bahkan langsung terkesan marah yang tidak terkontrol, karena perilaku-perilaku ini seringkali justru pada akhirnya mengakibatkan hal-hal yang tidak produktif di dalam upaya menolong anak kita saat alami peristiwa dibully. Bagian berikutnya adalah huruf A, yaitu adalah ajarkan anak untuk memahami kekuatan dan juga kelemahan dirinya secara wajar, sehat, dan seimbang. Setiap anak memiliki kekuatan yang membuat dia merasa berharga dan terapresiasi. Tapi penting juga bagi anak untuk menyadari dan melihat kelemahan dirinya, dan penting bagi orang tua untuk menolong dia agar anak tersebut bisa bereaksi dengan wajar, sehat, seimbang ketika dia memandang kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Penting bagi sang anak untuk belajar mengerti bahwa di balik kelemahannya pun orang tuanya tetap mengasihi dia, dan terutama adalah menyadari bahwa Allah mengasihi dan menerima dia apa adanya dan tetap menghargai dia dengan sepenuhnya. Yang berikutnya adalah huruf N, yaitu adalah nasihatkan dan ajarkan anak untuk berespon dengan cara pandang dan sikap yang benar jika orang lain melihat kelemahannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sang anak bisa memiliki kelemahan, dan di dalam kelemahan tersebut bisa saja memancing orang lain untuk bersikap atau bereaksi terhadap kelemahannya. Penting bagi orang tua untuk mengajarkan dan menasihatkan anak-anak ketika mereka harus menghadapi tekanan saat orang lain melihat kelemahannya. Jangan menjadi minder dan malu terhadap kelemahannya. Perlu diajarkan bagaimana anak ini harus berkata atau bersikap atau berperilaku untuk menyikapi kalau ada orang yang mengata-ngatai dia tentang hal-hal yang menjadi kelemahannya. Yang terakhir adalah huruf I, yaitu informasikan atau mekanisme yang benar untuk membela dirinya saat dia betul-betul alami peristiwa dibully, terutama bahkan saat dia betul-betul alami peristiwa diancam. Kita harus menolong anak-anak kita untuk mendorong mereka untuk berani melakukan pembelaan diri dengan jalan kadang-kadang harus menginformasikan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, tekanan-tekanan yang mereka alami yang mungkin mereka tidak bisa hadapi sendiri, sehingga mereka membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang lebih berwenang. Jadi ajarkan pada anak-anak kita untuk berani melapor kepada guru, kepada orang tua, atau kepada pihak-pihak yang memang terkait, yang berwenang, yang bertujuan untuk melindungi dirinya. Jika anak kita terlanjur menjadi korban dari perilaku bullying, maka inilah berita Injil yang patut mereka dengar. Yesaya pasal 53 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan bahwa Yesus menanggung perasaan dibully kita. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kita tahu bahwa Yesus saat dia mati di kayu salib, dia alami berbagai peristiwa yang menurut saya seluruh tipe bullying dia alami. Bullying secara fisik, bullying secara mental, bullying secara verbal, bullying secara sosial.
Mungkin waktu itu belum ada zaman cyber, tapi Yesus sudah mengalami bahwa dia dicaci maki sedemikian, dan dia juga alami bullying dengan jalan kekerasan bahkan yang paling kejam. Kenapa dia alami itu semuanya? Supaya dia bisa memahami setiap anak-anak yang alami korban bullying, dan karena itu dia bisa menolong kita semua, menolong anak-anak kita. Dia menanggung itu semuanya agar memberi kita kebebasan, kelepasan, dan rasa keberartian, rasa berharga yang baru yang dia berikan kepada kita, sehingga anak-anak kita bukan lagi jadi anak-anak sembarangan, tapi mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, anak-anak Sang Raja yang mulia.